kita ulangkan kembali untuk mengingat ujung dari kajian kita pekan yang lalu tentang menutup aurat sebagai syarat sahnya salat. Sekaligus kita juga berbicara tentang libas pakaian orang-orang yang salat, termasuk juga pakaian yang patut dipakai ketika seseorang hadir dalam majlis ibadah, terutama majlis salat berjamaah. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmatnya kepada hambanya, anak cucu Adam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pakaian yang menutupi aurat mereka dan juga mereka bisa pakai untuk perhiasan. Namun perlu diingat bahawa berbagai jenis pakaian yang bisa menjadi pakaian manusia atau dipergunakan oleh manusia, tetaplah yang terbaik itu adalah pakaian taqwa. Pakaian taqwa itu bukan maknanya baju taqwa, ya. Nah, yaitu pakaian yang menunjukkan apa? Seseorang itu mematuhi tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendorong orang itu untuk berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sebagai simbol saja, tetapi di dalam memakai pakaian itu ada makna yang terkandung memberikan tarbiyah kepada diri seseorang, bagaimana semestinya dia bersikap sebagai hamba Allah, sebagai anak cucu Adam yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita lanjutkan ayat itu, yaitu ayat yang ke-27-nya, kita bisa menemukan apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita dan apa yang diinginkan syaitan kepada anak cucu Adam. Allah menginginkan kita berpakaian menutup aurat. Pada ayat ke-27 Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita apa yang dimaui, yang diinginkan oleh syaitan, nah, yaitu manusia ini diinginkan oleh syaitan bertelanjang. Diinginkan oleh syaitan bertelanjang. Perhatikan ayat 27, ya bani Adama la yaftinannakum asy-syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak cucu Adam, jangan kamu terpedaya oleh syaitan, jangan kamu menjadi goncang, terfitnah prinsipmu, kehormatanmu, kemuliaanmu, keyakinanmu, keimananmu, jangan sampai terfitnah oleh
syaitan. Cukup sudah pelajaran yang lalu, nenek moyangmu difitnah oleh syaitan itu sehingga mereka keluar dari surga. Apa yang terjadi? Syaitan berhasil menanggalkan pakaian keduanya. Jadi kalau kita bertanya apa yang diinginkan oleh Allah, Allah inginkan kita menutup aurat kita. Apa yang diinginkan oleh syaitan? Syaitan menginginkan kita menanggalkan pakaian penutup aurat kita. Nah sekarang kan ada dua pilihan saja dalam hidup ini, mau turut keinginan Allah atau mau mengabulkan bujukan dan rayuan syaitan. Nah dari mana nampaknya? Tidak pula perlu pula marah-marah kepada orang kalau ada yang mengatakan ni orang buka aurat, ini teman syaitan ini. Ya memang begitulah maunya syaitan. Syaitan berkeinginan agar kita bertelanjang memperlihatkan aurat, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita menutup aurat. Bahkan Allah anugerahkan pakaian sebagai penutupnya, dan Allah jadikan itu sebagai rishan, sebagai hiasan dalam kehidupan kita. Nah itulah tentang apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita, hamba-hambanya, anak cucu Adam. Nah kemudian dalam kajian kita pekan yang lalu, kita juga telah mengkaji bahwa berpakaian itu pada prinsip dasarnya adalah hajat, kebutuhan manusia. Di samping dia adalah tuntunan syariat, tetapi juga merupakan apa? Hajat. Manusia butuh dengan pakaian. Ya salah satunya kalau kita mau melihat adalah melindungi tubuh mereka dari ganasnya alam ini. Orang pergi ke hutan, ada nyamuk dan berbagai macam, pakaian menjadi kebutuhan untuk melindungi tubuhnya. Hidup di area atau di daerah yang ekstrim cuacanya, seperti di daerah yang dinginnya ekstrim, manusia butuh pakaian. Nah, bahkan hari ini pakaian itu dibutuhkan untuk apa? Untuk sebagai simbol keberadaan seseorang, eksistensi dan berbagai macam. Lihat orang menjadi petugas tertentu, ada apa? Ada di situ simbol-simbol yang mereka pakai untuk membedakan. Ya lihat saja tentara misalnya, ini angkatan laut, ini angkatan udara, ini angkatan darat dan sebagainya. Nah, semua itu tetap ada hubungannya dengan pakaian sebagai kebutuhan. Nah, jadi apa yang diperintahkan oleh syariat kita memang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penetapan syariat Islam itu sendiri. Jadi diuji atau teruji, dan kita temukan bahwa syariat Islam itu seiring dengan fitrah manusia. Manusia membutuhkan syariat, memberikan arahan untuk menutupi kebutuhan tersebut. Nah itulah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada agama ini menghancurkan karakter dasar manusia atau fitrah insan. Jadi kalau orang mencari kebenaran din, kebenaran agama adalah
agama itu menjaga kemanusiaan, menjaga fitrah insaniyah, bukan menjaga hawa nafsu dan syahwat bisa merajalela. Nah, cuma sekarang persoalannya adalah banyak orang yang mengatakan diri mereka adalah orang-orang pintar dan ahli, tidak bisa membedakan mana fitrah manusia dan mana syahwat manusia. Itu yang kabur hari ini. Dia katakan bertelanjang itu fitrah. Enggak, bertelanjang itu bukan fitrah. Kita sudah jelaskan bahwa Adam alaihissalam memiliki rasa malu secara fitrahnya. Makanya ketika dia melanggar aturan Allah, lepas pakaiannya, tidak ada komando tiba-tiba saja, karena ada di dalam dirinya rasa malu yang menjadi fitrah itu, dia memetik dedaunan surga untuk menutupi aurat dia. Itu fitrah. Nah, tapi hari ini banyak orang-orang cerdas yang menurut mereka cerdas bahwa fitrah manusia itu bertelanjang, padahal bertelanjang itu bukan fitrah manusia, tapi fitrah yang di hutan belantara itu. Karena itulah yang kita lihat tidak berbaju, tidak bercelana, walaupun sebagian sekarang sudah pandai memberi celana monyet gitu ya kan. Nah, jadi secara sederhana bisa kita katakan manusia semenjak kelahirannya itu sudah berpakaian. Adam alaihissalam, walaupun nanti proses anak keturunannya semenjak kecil tentu ada proses, tetapi kalau dikembalikan kepada fitrah yang ada dalam diri insan, malu kalau terdedah auratnya, tersingkap auratnya, itu fitratul insan. Nah, jadi ketika kita membanding-bandingkan, kan ada orang mencoba, apakah kita dengan berpakaian menutup aurat, berhijab dan bermacam, kemudian menjadi orang yang tidak manusiawi? Tidak benar. Inilah yang manusia itu. Orang yang ingin mempertontonkan auratnya, itulah yang bertolak belakang dengan manusia. Nah, apakah karena ada dua analisa tentang asal kejadian manusia? Wallahu a'lam. Kan karena ada sebagian yang mengaku dari keturunan Adam dan ada yang mengaku pula dari keturunan kera, teori Darwin. Yang tidak tahu, mungkin yang merasa fitrah hanya bertelanjang, ya mungkin yang teori Darwin tadi. Tapi kalau kita kan tidak mengakui kita keturunan evolusi itu, kita meyakini bahwa kita dari Adam alaihissalam. Allah memanggil kita ya bani Adam, anak cucu Adam. Karena itu fitrah manusia itu punya rasa malu dan berpakaian. Nah, tapi kalau yang mengaku keturunan evolusi dari kera, ya bisa jadi. Karena pada awalnya tidak ada kera bertemu kita pada awalnya berbaju gitu. Jadi karena itu orang-orang yang kadang mengaku ilmiah itu kadang tidak ilmiah juga. Bagi mereka itu sangat ilmiah. Ini begini, manusia begini, manusia bebas, manusia tidak boleh diatur, manusia memiliki suatu penciptaan dasar, dia lahir bebas dan berbagai macam. Konsep seperti itu adalah konsep yang tidak matang, kemudian disodorkan kepada orang-orang modern. Mereka telan mentah-mentah sehingga mereka merasa menjadi tuan atas diri mereka sendiri, padahal walau bagaimanapun dengan keterbatasan mereka, dengan segala kebutuhan mereka terhadap yang lain berbagai macam, sebenarnya itu sudah menjadi bukti bahwa mereka bukanlah Tuhan, mereka adalah makhluk. Mereka hidup dengan segala keterbatasan, itu menandakan bahwa mereka
perlu ada aturan dan keteraturan.